tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami duduk kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan ubahlah setiap kami setelah kami mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus dan sembunyikan dia di bawah kasar Tuhan. Dan biar nama Tuhan ditinggikan dan dijunjung tinggi. Kami usir segala nasir jahat dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mazmur 1 ini adalah seperti semacam pengakuan iman rasuli. Sama seperti kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan tetapi di dalam pengakuan kita seperti ini, kita perlu nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Mazmur ini merupakan pernyataan berkat dan daripada manusia yang saleh. Dan suatu kepercayaan bahwa Allah akan membimbing ia sepanjang masa. Nah, kita melihat di dalam ayat pertama dikatakan, judul hari ini ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Paulus penulis ini diperkirakan adalah Daud. Dan dia menuliskan mazmurnya dengan menjelaskan sukacita dalam mentaati firman Tuhan, sukacita dalam mentaati hukum Taurat, supaya kita setelah mendengar, ya, kita menolak untuk mendengar kepada orang-orang yang tidak menghargai atau menertawakan firman Tuhan. Teman-teman dan keluarga bisa mempunyai pengaruh yang sangat mendalam pada kita jika kita mendapat nasihat, mendengar nasihat dari pertemanan ini, maka kita juga akan ikut arus seperti mereka. Tetapi apakah kita menjadi peterang dunia, ataukah mereka yang membuat kita tenggelam di dalam kegelapan? Nah, hari ini kita melihat dikatakan, dimulai dengan Mazmur ini dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu memperlihatkan kehidupan yang nyata daripada seorang yang benar, yaitu di mana ada kata kerja tidak berjalan, tidak berdiri dan tidak duduk. Dia tidak mau berjalan, tidak berdiri dan tidak duduk di dalam perkumpulan orang-orang fasik. Di mana kita melihat bukan hanya menyatakan suatu kehidupan tanpa dosa, tetapi ini menegaskan kepada keadaan watak manusia yang tidak mau tunduk, ya. Mereka bertekad untuk berbeda dengan orang fasik, berbeda nasihatnya, pedomannya, nasihat-nasihat orang fasik untuk menjerumuskan kita, ya. Dengan kehidupan orang fasik yang berbeda, kita sudah memutuskan untuk berbeda, tidak mengikuti arus. Seperti ikan salmon yang menerjang ke atas pada waktu air mengalir ke bawah. Ikan salmon itu dia tidak ikut arus, tapi dia berenang melawan arus untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Dan juga kita melihat mereka tidak sepakat atau tidak mau ikut bersama berdiri
dengan mereka yang hidupnya menyeleweng dengan tujuan Allah. Dia tidak mau bersepakat dengan mereka, dia tidak mau berdiri dalam prinsip mereka, tapi berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Mempunyai tekad pendirian yang teguh di dalam firman Tuhan. Tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian dia juga tidak mau bersekutu, tidak mau duduk. Ya, dia juga tidak mau membuatkan suatu persekutuan atau duduk dengan orang-orang yang nyata-nyata musuh Allah, yaitu pencemooh. Orang yang mencemooh Allah, orang yang menghina Tuhan. Ya, seperti kita lihat akhir-akhir ini di media sosial atau di YouTube, yang menghina Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang menghina Tuhan Yesus, yang tidak mengerti tentang firman Tuhan dan berani ya berkata-kata melawan Tuhan. Maka dalam Amsal 24 mengatakan orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Pencemooh, orang-orang yang menghina Tuhan, orang-orang yang meninggalkan kebijaksanaan, orang-orang yang menjadi bodoh. Yang tadinya bijaksana dia menjadi tidak bijaksana. Pengaruh dari pencemooh ini memisahkan kita dalam cahaya sukacita kehadiran Allah. Seperti awan gelap yang memisahkan kita dari sukacita kehadiran matahari pagi. Maka seperti firman Tuhan hari itu harus kita melihat kepada Tuhan senantiasa. Sehingga awan gelap itu akan segera pergi. Seperti seorang anak remaja yang pada waktu masih muda, masih kecil disayang orang tua dan hidup dalam kesehatan dan sukacita. Tapi pada waktu dia menjadi remaja, dia menjadi kehilangan tujuan menjadi kehilangan arah. Dan hidup di dalam persekutuan orang-orang anak-anak berandal yang lain, sehingga dia ikut arus dan menjadi terjerumus ke dalam dosa. Tetapi kemudian anak ini kemudian bangkit dan kemudian dia bertobat kembali. Maka lebih baik orang yang berdosa dan bertobat kembali pada Tuhan daripada orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan, kata Tuhan Yesus. Demikianlah kita melihat ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang benar itu tidak mau mengikuti nasihat daripada orang-orang fasik. Tidak mau berdiri dan pendirian mereka menolak. Kita harus berani berbicara. Ya, jadi orang-orang benar itu harus berani berbicara. Kemudian selanjutnya kita melihat, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkan apa? Taurat itu siang dan malam. Kehendak Tuhan yang mantap ini berakar dalam hidup kesukaan yang tersembunyi di dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan atau Taurat. Dan perenungan yang terus menerus mengenai Taurat itu. Engkau bisa belajar bagaimana mengikut Tuhan dengan merenungkan pada firman-Nya. Merenungkan artinya menghabiskan waktu membaca, memikirkan ulang-ulang mengenai apa yang engkau baca itu. Nah, firman Tuhan itu harus kita renungkan ulang-ulang, itu harus menguasai hidup kita orang percaya. Itu berarti bertanya kepada diri sendiri bagaimana seharusnya engkau berubah sehingga engkau hidup sama seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Maka mengetahui dan merenungkan perkataan Allah itu adalah langkah pertama ke arah mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Bila kita ingin mengikuti Allah lebih dekat lagi, kita harus tahu ya apa yang Dia katakan kepada kita. Taurat Tuhan itu adalah semua tulisan dalam kelima Taurat, kelima tulisan dituliskan oleh Musa, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan lainnya juga dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita baca. Semakin banyak sumber yang kita dapatkan dari firman Tuhan, maka semakin banyak itu menuntun kita di dalam mengambil keputusan kita setiap hari. Maka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32
Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus dan berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Paulus dia berpesan kepada orang Efesus karena sebentar lagi dia akan kembali ke Yerusalem dan dia akan ditangkap di sana. Tetapi dia berkata, aku akan meninggalkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dia menyerahkan jemaat Efesus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi kita orang Kristen percaya kepada apa? Beriman kepada Tuhan dan beriman kepada firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa, ya, firman yang tertanam di hatimu itu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi jiwa kita itu akan baik-baik saja kalau kita dengan lemah lembut menerima firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu akan apa? Menjadi buah yang banyak, yang berbuah lebat. Ada yang 50 kali lipat, 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya kan? Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yaitu penerusnya yang masih muda itu, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15-16, yaitu di mana dia katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita, bukan pikiran kita. Karena pikiran kita itu cenderung korupsi, cenderung limited, ya, terbatas. Sudah terkorupsi, terkena polusi. Jadi kita harus selalu kita itu merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan juga kita dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk menuntun hidup kita, ya, di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, maka rumah itu waktu air badam banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas pasir, ya, yang tanpa di atas tanah, tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Karena tidak berdasar. Jadi hidup kita dibangun apa? Dibangun di atas dasar Kristus, dasar yang kokoh itu. Dan firman Tuhan. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita ke surga. Yang menjadi pengantara kita. Maka bagaimana kita sebagai seorang Kristen, kita mengikut Tuhan harus dengan duduk dekat-dekat. Seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus untuk mendengar firman Tuhannya. Maria itu memakai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, ya. Dia suka duduk dekat Yesus
Yesus. Dia itu suka itu apa? Pada waktu perjamuan terakhir, Yohanes itu duduk bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dan dia disebut sebagai murid yang dikasih Yesus. Kalau kita suka dekat Tuhan, maka kita akan disayang oleh Tuhan. Berkali-kali di dalam Injil Yohanes sendiri, Rasul Yohanes berkata dia yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dia sangat dikasih oleh Tuhan. Sampai dia masa tua, sampai rambut putih, umur 90 tahun lebih baru dia meninggal. Baru dia dipanggil Tuhan dan Tuhan memperlihatkan dirinya di Pulau Patmos itu. Bagaimana Tuhan Yesus akan datang untuk mengakhiri dunia ini yang disebut di dalam kitab Wahyu itu. Jadi kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat 23, pada waktu perjamuan terakhir, pada waktu itu Yesus mengatakan ada seorang akan menyerahkan aku. Waktu itu murid-murid pada bingung, siapa yang akan menyerahkan engkau ya Tuhan? Dan dia melihat Petrus, melihat Yohanes duduk dekat Yesus dan tanyakanlah kepada dia. Lalu Yohanes bertanya, siapakah itu Tuhan? Yesus berkata, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya ke dalam pingganku, dan maksudnya cawan dia. Lalu Yohanes yang tahu siapa akan menyerahkan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Nah, pada waktu kita duduk dekat Tuhan, pada waktu kita suka akan firman Tuhan, pada waktu kita mencintai Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan isi hatinya, rahasianya kepada kita dan memberitakannya pada kita. Demikianlah kehendak kita haruslah didasarkan kepada perasaan yang dikuasai oleh apa? Firman Tuhan. Dia akan mempengaruhi akal budi kita itu, dan itu akan menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Seperti kejadian hari ini ya, kita melihat di rumah saya ada parking lot di depan rumahku. Yaitu parking lot depan diblokir. Kemarin juga diblokir, nggak bisa masuk. Tadi pagi saya lihat ada orang sudah keluar sehingga bisa masuk lagi. Tapi kemudian tiba-tiba masuk lagi. Orang pakai mobil parking lot. Ternyata ada anak-anak yang untuk main basketball atau football itu ya di lapangan depan itu di park. Jadi saya melihat anak-anak remaja itu atau pemuda yang main bola itu yang parkir di depanku. Dalam hatiku, wah ini orang masuk lagi, apakah saya harus menegur dia supaya dia pergi, supaya nanti Jessica masuk bisa. Tapi kemudian saya melihat ini orang-orang main bola, tapi kalau kita menegur dia nggak ada tempat untuk parking lot. Sehingga saya membiarkan mereka ya, untuk dia parking lot depanku, nanti sore dia juga pergi ya, karena mereka juga butuh tempat parking lot. Tapi akhirnya tadi Jessica setelah pulang gereja dia tidak ada tempat untuk masuk karena sudah diblokir. Akhirnya dia parkir di seberang rumahku itu, dia parkir di sana. Tapi kemudian waktu mau pergi ke gereja bersama, dia ditegur oleh orang yang di depan rumah. Katanya, saya sudah call untuk kasih tiket ke kamu. Tapi kemudian kita berkata, loh kenapa dia mau tiket? Kita kan sudah langsung mau pergi juga, tidak ada blok dia punya way, karena Jessica parkir di garis parking lotnya, tepat pada tempatnya, tidak memblok dia punya tempat. Nah di sini kita melihat ya, kalau ada orang-orang yang hatinya tidak punya kasih, karena mungkin mereka itu belum mengenal Tuhan ya. Nah inilah saudara sekalian, Tuhan katakan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di mana kita melihat pada waktu Raja Firaun tidak mengeraskan hatinya, tidak mau dengar firman Tuhan, Tuhan memberikan apa? Banyak tulah, banyak hukuman. Tapi pada waktu orang-orang Israel itu, tempat mereka itu tidak ada kena tulah sedikit pun. Karena mereka itu taat kepada firman Tuhan.
Demikian saudara, mari hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga setiap langkah kita selalu lebih waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan kita, ikutlah Yesus. Maka kita akan mendengar firman-Nya, kata Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman-Nya dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Akhirnya hidup rohani daripada orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan menghasilkan panen besar, panen yang istimewa. Dengan mengambil daya hidup daripada firman Tuhan seperti menimba dari sungai, maka hidup itu akan berbuah, selalu hijau dan berkelimpahan. Yang dimaksud dengan bahwasanya dia akan berhasil adalah ketika kita mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan. Ya, dia akan menghasilkan buah atau hasilnya yang kita dapatkan dengan baik dan menghasilkan persetujuan daripada Allah, dan dia akan mendapatkan buah. Hidupnya akan sukses, akan berhasil. Bukan berhasil seperti yang berhasil dalam dunia ya. Dia kaya raya, rezeki semua banyak, untung, dia jadi kaya raya. Bukan seperti itu, tetapi dia menghasilkan buah daripada Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus. Tuhan akan memimpin hidup dia mendapatkan buah yang banyak, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Demikian juga kita merendam atau meresap di dalam firman Tuhan, menghasilkan perbuatan dan tingkah laku yang menghormati Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, supaya mereka itu, Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Maka pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan kemudian Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berhasil, kita bisa berbuah banyak. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Yohanes 13 ayat 5. Maka mari saudara sekalian kita kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang ajaib. Kita merenungkan firman Tuhan itu dan menghasilkan buah yang banyak, berkelimpahan. Maka seperti yang dikatakan ya, banyak teman orang-orang lain sudah masih muda dipanggil Tuhan, tapi Tuhan kenapa masih meninggalkan kita di dunia ini? Yaitu supaya kita berbuah, supaya kita itu diberi kesempatan lagi untuk berbuah banyak. Ya, supaya kita itu menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena kita menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian itulah hidup daripada orang-orang benar. Orang-orang benar yang selalu diberkati oleh Tuhan, yang selalu mengaplikasikan, merenungkan firman Tuhan itu, maka dia orangnya akan sukacita, dia akan selalu happy, ya, akan selalu sukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua kita melihat, dikatakan perbedaannya dengan orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ya. Beda dengan orang fasik. Apa itu sekam? Sekam adalah bagian luar dari kulit ari atau ya, daripada kulit ari yang dibuang untuk mendapatkan biji-bijiannya atau gandumnya.
di dalam padi itu. Ya, untuk mendapatkan kacang ya dari padi tersebut. Itulah sekam itu ya, secara sangat berkontras dikatakan bahwa orang fasik sama sekali tidak berarti, hanya seperti sekam yang tidak memiliki nilai, yang tidak punya kemantapan, yang tanpa daya di penghakiman Allah. Maka sekam itu dikeras atau ditumbuk dan kemudian pecahan-pecahan tersebut dibuang ke udara. Sekam itu sangat ringan dan akan dibawa pergi bahkan oleh angin yang berhembus ringan. Sementara padi yang baik akan jatuh kembali ke tanah. Sekam adalah simbol dari hidup yang tidak beriman, yang melayang terbang tanpa arah atau tujuan. Biji yang baik adalah simbol dari hidup yang beriman, yang dapat diperkenan oleh Tuhan. Jadi hidup orang beriman adalah hidup yang berbuah, yang menghasilkan buah yang banyak, dan yang hidup yang memuliakan Tuhan. Tapi orang fasik adalah orang yang tidak tahan di dalam penghakiman. Jadi kita bukan seperti orang fasik yang ringan, yang ditiupkan angin, yang tidak bisa tahan di dalam penghakiman, ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Meskipun orang-orang jahat mungkin mendapat keberuntungan dari seseorang, Allah memastikan kepada kita bahwa hari itu sedang datang ketika dosa-dosa mereka akan dihukum. Dan pernah kita pelajari bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang, maka Dia akan mengumpulkan domba-domba dengan kambing-kambing, di mana domba itu akan dikumpulkan di sebelah kanannya dan kambing itu akan dikumpulkan di sebelah kirinya. Dan domba-domba itu yang di sebelah kanannya itu ya ditempatkan di sebelah kanannya itu. Dikatakan, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, pernah kita lihat ya, pada waktu aku lapar kamu memberikan aku makan, ketika aku haus kamu memberikan aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu menjawab, kapan ya Tuhan? Bila mana kami melakukannya? Maka raja itu menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan juga ia berkata kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Maka mereka mengatakan, kapan ya Tuhan kami melakukannya itu? Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maka kita lebih baik menjadi domba ya daripada jadi kambing. Seperti juga di dalam kitab Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-16 dan 17. Wahyu pasal 6 ayat 16
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang ini, runtuhkanlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikianlah pada waktu penghakiman Yesus Kristus akan datang, Dia akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Dan orang-orang yang mengejek Tuhan, orang-orang fasik akan dihakimi oleh Tuhan dan akan dibuang ke dalam api neraka. Sementara itu Allah akan memperhatikan rencana dan tujuan dari orang-orang beriman. Dialah yang mengenal jalan orang benar, artinya Dia mengawasi dan mengindahkan keseluruhan sifat dan tingkah laku mereka. Kita melihat kembali ayatnya yang ke Mazmur pasal 6, pasal 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Dia mengenal jalan kita semuanya, dan Dia akan memberkati kita. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Tuhan telah memanggil kita dengan panggilan kudus dan telah menyelamatkan kita. Bukan karena kita berbuat baik, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jadi karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit lagi, Dia membeli kita. Tuhan Yesus membeli kita dengan darah-Nya yang kudus, maka kita sudah menjadi milik Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, kata Petrus dan juga Paulus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka kita telah dibeli oleh Tuhan dan harganya telah lunas dibayar dengan darah anaknya sendiri Yesus Kristus. Maka kita harus mengasihi Tuhan. Maka kita jangan lagi berbuat dosa. Karena dosa akan membuat kita mati binasa. Ya, Tuhan menjamin masa depan kita. Ya, di mana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi apa? Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa memang adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan lupa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi apa? Ada tetapinya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita mau berbakti kepada Tuhan Yesus, kita mau seluruh aspek kita itu mengabdi, mempatuh kepada Tuhan Yesus. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita tidak mau binasa. Kita tidak mau dihakimi oleh Tuhan. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat, anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka saudara sekalian, marilah kita semua kembali kepada Tuhan seperti Sakius. Ya, Sakius dia seorang yang banyak uang,
yang kaya raya, tapi dia suka korupsi daripada pekerjaannya sebagai seorang yang melakukan tugas sebagai seorang penawar pajak. Tapi dia menawarkan pajak yang paling tinggi, sehingga dia mendapatkan uang sisanya untuk uang sakunya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu hidupnya tidak puas. Dia merasa hidupnya tidak ada tujuan yang baik. Dia hidupnya merasa kosong. Dan juga dia merasa teman orang-orang sekitarnya itu menjauhkan diri daripadanya karena dia hidupnya tidak benar. Dia merasa dia terasing. Dia merasa kesendirian dan tidak ada teman, ataupun dia merasa lonely ataupun sepi di dalam hidupnya. Maka dia datang berlari-lari mencari Tuhan Yesus dan naik ke atas pohon. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil dia, "Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Maka Sakius segera turun. Dan dia segera berkata, "Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau mengembalikan apa yang aku tindas dan mengembalikan kepada orang-orang miskin." Dia mau membayar kembali 4 kali lipat orang-orang yang pernah dia tindas, dan kembali membayar orang-orang miskin 2 kali lipat. Maka Tuhan kembali memberkati dia dan dia bertobat dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus mulai saat itu merubah hidup dia. Dia kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Pada waktu kita mau bertobat, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan kita selalu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau berkata, di situ Engkau berada. Engkau datang bersabda kepada kami dan Engkau datang untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan Engkau mendengar doa kami, dan biarlah Tuhan firman Tuhan itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.